Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak santriwan santriwati kelas 7? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Mari kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah tertentu, semisal sholat, itikaf, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi seorang ketika berhadas alias dia tidak sedang suci, maka terhalang baginya melaksanakan ibadah. Kalaupun dia beribadah, maka secara otomatis ibadahnya tidak sah. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil, yaitu yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu atau tayamum. Contoh dari hadas kecil, buang angin, buang air kecil atau buang air besar, dan sebagainya. Yang kedua, hadas besar, yaitu yang hanya dapat disucikan dengan mandi atau tayamum. Contoh dari hadas besar adalah berhubungan suami istri, keluar mani atau sperma, dan ketika selesai menjalani masa haid dan nifas, dan lain sebagainya. Pengertian najis. Najis secara bahasa berarti kotoran. Sedangkan secara istilah, najis adalah kotoran yang wajib dihilangkan dari diri setiap muslim dan benda yang terkena najis. Najis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis aini. Najis aini adalah najis yang memiliki rupa, warna, aroma, dan rasa. Contohnya adalah darah, air kencing, dan lain sebagainya. Yang kedua, najis hukmi. Najis hukmi adalah yang tidak memiliki rupa, warna, aroma, dan rasa. Contohnya, junub. Macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Yang pertama, najis mughallazoh atau najis berat. Yang termasuk najis mughallazoh atau najis berat adalah anjing, babi. Apabila suatu benda bersentuhan dengan anjing atau babi, maka cara mensucikannya adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 tersebut dicampur dengan debu. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis yang termasuk najis mutawasito adalah semua jenis najis selain anjing dan babi. Cara menghilangkan najis mutawasito, apabila najis mutawasitonya berupa najis aini, cara mensucikannya dengan mencucinya sampai hilang warna, rasa, dan aroma dari najis tersebut. Jika najis mutawasitonya berupa najis hukmi, seperti air kencing yang telah kering dan sudah tidak ada rasa, warna, dan aromanya, maka cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis dengan 1 kali siraman. Yang ketiga, najis mukhafafah, najis ringan. Yang termasuk najis mukhafafah atau najis ringan adalah najis yang mendapatkan toleransi dari syariat. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dipercikan dengan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Benda-benda najis. Benda-benda yang termasuk najis yang pertama adalah bangkai. Semua bangkai itu hukumnya najis, kecuali bangkai ikan dan belalang, serta bangkai manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir.
diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Dan juga termasuk kepada bangkai, bagian tubuh hewan yang dipotong semasa hewan tersebut masih hidup. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitun. Rawahu Abu Daud. Apa yang dipotong dari tubuh yang masih hidup adalah bangkai. Yang kedua, rambut bangkai, kecuali rambut jenazah manusia. Ketiga, semua kulit bangkai. Keempat, kulit binatang yang haram dimakan apabila binatang itu disembelih. Yang kelima, air susu semua binatang yang haram dimakan dagingnya. Yang keenam, tulang, gigi, tanduk, kuku dari binatang yang haram dimakan. Yang kedelapan, yang ketujuh, darah. Yang dimaksud darah di sini mencakup darah yang mengalir dan darah haid. Darah yang sedikit hukumnya ma'fu atau dimaafkan atau tidak najis, yaitu darah, nyamuk atau kutu. Yang kedelapan, nanah. Yang kesembilan, muntah. Yang kesepuluh, anjing dan babi. Yang kesebelas, benda cair yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Contohnya, kencing, tinja, wadi, dan madi. Yang ke-12, air liur. Yang ke-13, kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Yang 14, khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang ke-15, asap yang berasal dari najis. Cara menghilangkan najis. Yang pertama, jika tubuh dan pakaian terkena najis yang dapat dilihat oleh mata, seperti darah, wajib hukumnya untuk membasuh keduanya dengan air hingga najis itu hilang. Yang kedua, jika yang mengenai tubuh dan pakaian bukanlah suatu yang terlihat, seperti air kencing, cukuplah dibasuh sekali. Ketiga, jika ujung pakaian wanita terkena najis saat berjalan, najis itu akan suci oleh tanah. Yang keempat, tanah yang terkena najis akan suci dengan menyiramkannya dengan air. Kelima, sandal dan khuf atau semacam sepatu di musim dingin yang terkena najis akan suci hanya dengan tersentuh dengan tanah. Keenam, kulit bangkai menjadi suci dengan proses samak. Ketujuh, kaca, pisau, pedang, kuku, tulang, cermin, dan benda-benda yang licin serta mengkilat lainnya cukup dibersihkan dengan cara mengusapnya hingga najis yang mengenainya hilang. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang belum jelas, maka bisa ditanyakan pada sesi Zoom. Syukron, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, silakan saksikan terlebih dahulu video animasi tentang hadas dan najis. Semoga dengan menyaksikan video tersebut lebih memudahkan antum dalam memahami materi yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengenal macam-macam najis? Najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua, najis berat atau mukoladoh seperti anjing dan babi. Dan yang ketiga, najis sedang atau mutawasitoh seperti kencing manusia atau kotoran hewan. Cara mensucikannya gampang kok. Percikan saja dengan air bersih untuk najis ringan. Atau kita bisa mencucinya hingga bersih. Untuk najis berat, kita bisa mencucinya sebanyak 7 kali yang diawali dengan menggunakan campuran air dan tanah. Dan selanjutnya menggunakan air bersih.